Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengembangan Masyarakat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyampaikan materi mengenai modal sosial dan pembangunan. Sebelumnya kami dari kelompok 6 kelas PMI 4A terdiri dari Gilang Tresna Putra, Anida Karima, dan M. Raihan Syarif. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Mulai dengan pengertian modal sosial. Menurut Bird, secara umum, modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi saja, akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lainnya. Dalam konteks kehidupan masyarakat, konsep modal sosial dapat menjelaskan relasi-relasi sosial dan norma-norma yang bekerja dalam suatu struktur sosial untuk melihat perkembangan suatu masyarakat. Sekarang kita lanjut yuk ke komponen atau parameter modal sosial. Menurut Riddle, ada 3 nih komponen atau parameter modal sosial. Yang pertama, ada kepercayaan. Kepercayaan itu adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Yang kedua, ada norma-norma. Norma sendiri terdiri atas pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Dan yang terakhir, ada jaringan. Jaringan tersendiri merupakan infrastruktur dinamis yang berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Sekarang kita lanjut yuk ke sumber-sumber modal sosial. Apa aja sih sumber-sumber modal sosial itu? Menurut Fukuyama, ada 4 nih teman-teman sumber modal sosial. Apa aja tuh? Oke, yang pertama ada sumber yang bersifat informal irasional, yaitu sumber yang berwujud dalam bentuk tabu atau larangan. Kemudian yang kedua, ada sumber yang bersifat formal irasional, yaitu sumber yang berwujud dalam bentuk keyakinan. Lalu yang ketiga, ada sumber yang bersifat formal rasional, yaitu sumber yang berwujud dalam bentuk aturan hukum. Dan yang terakhir, ada sumber yang bersifat informal rasional, yaitu sumber yang berwujud dalam bentuk kesepakatan bersama masyarakat itu sendiri. Ya, setelah tadi kita membahas sumber-sumber modal sosial, sekarang kita lanjut yuk ke tipe-tipe modal sosial. Ada apa aja sih tipe-tipe modal sosial itu? Menurut Wolcock, ada 4 tipe modal sosial. Yang pertama, ada tipe ikatan solidaritas. Tipe ini merupakan tipe yang dimana modal sosial menciptakan mekanisme kohesi kelompok dalam situasi yang merugikan kelompok. Yang kedua, ada tipe pertukaran timbal balik. Tipe ini akan melahirkan pertukaran antar kelompok. Lalu yang ketiga, ada tipe nilai luhur. Tipe ini adalah tipe yang dimana gagasan dan nilai, moral yang luhur, dan komitmen melalui hubungan-hubungan kontraktual dan menyampaikan tujuan-tujuan individu di balik tujuan-tujuan instrumental. Dan yang terakhir, ada tipe membina kepercayaan. Tipe ini adalah tipe di mana institusi formal dan kelompok partikelir menggunakan mekanisme yang berbeda dan menjamin pemenuhan kebutuhan berdasarkan kesepakatan terdahulu dengan mekanisme rasional. Selanjutnya, kita akan membahas 3 tingkatan modal sosial. Yang pertama, meliputi semua hubungan kerjasama informal dan asosiasi horizontal di tingkat lokal. Yang kedua, asosiasi yang bersifat hierarki. Dan yang terakhir, struktur nasional formal yang mencakup tingkat pertama dan kedua, seperti pemerintah dan aturan hukum. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik tingkatan modal sosial. Masih dengan tokoh yang sama, yaitu Sarah Geldin dan Grother. Menurut mereka berdua, ada 3 karakteristik tingkatan modal sosial. Yang pertama, karakteristik yang berkaitan dengan wilayah ekonomi, sosial, dan politik. Semuanya mempercayai bahwa relasi sosial mempengaruhi keluaran ekonomis. Lalu karakteristik yang kedua adalah karakteristik yang memfokuskan relasi antar agen-agen ekonomi dan pada cara-cara di mana organisasi formal dan informal dari agen-agen tersebut dapat meningkatkan efisiensi kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan karakteristik yang terakhir adalah karakteristik yang mengimplikasikan bahwa relasi-relasi dan institusi-institusi sosial yang memiliki pengaruh eksternal yang positif. Nah, setelah kita membahas banyak tentang modal sosial,
Sekarang kita beranjak yuk ke kontribusi apa sih yang diberikan modal sosial. Modal sosial sendiri memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kerjasama dan kepercayaan yang tumbuh antar pelaku dalam perusahaan, pasar, dan negara. Kerjasama dan kepercayaan tersebut memfasilitasi aliran informasi yang simetris, sehingga biaya transaksi dapat ditiadakan. Selain itu, jaringan kerjasama dapat menjadi jaminan sosial yang meningkatkan akses individu dalam kelompok terhadap sumber daya. Modal sosial juga menyangkut norma dan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti rasa kesetiakawanan dan sanksi-sanksi yang menekan tumbuhnya sikap oportunistik dan perilaku sebagai pembonceng. Menurut Wolcott, di antara dua model pembangunan, yaitu pembangunan dari atas top down dan pembangunan dari bawah bottom up, konsep modal sosial lebih mendekati pola pembangunan terakhir. Dalam proses pembangunan dari bawah, akan muncul sifat otonomi dari lapisan bawah sebelum mereka menjalin hubungan ke tingkat yang lebih tinggi. Wujud modal sosial antara lain berupa kelompok-kelompok informal di masyarakat, dan hal ini juga menjadi wujud dari civil society. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak modal sosial di suatu wilayah, maka perwujudan masyarakat menjadi semakin besar. Yang terakhir, ada paradigma modal sosial dalam teori pembangunan. Akar paradigma dan teori yang mendasari konsep modal sosial adalah Weberian. Melalui ilmu ekonomi, konsep modal sosial dikembangkan dalam pandangan neo-Keynesian yang mendukung modernisasi. Pandangan dasar aliran ekonomi ini ialah bahwa pasar tidak akan sempurna sehingga membutuhkan campur tangan individu atau institusi. Campur tangan inilah yang kemudian dikembangkan menjadi modal sosial. Konsep modal sosial juga secara selektif menghindari analisis tentang kekuasaan dan konflik, suatu ciri yang melekat pada paradigma Weberian atau perspektif modernisasi. Walaupun demikian, modal sosial juga bisa digunakan dalam teori sistem dunia. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang modal sosial dan pembangunan dari kelompok 6. Sekian dari kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.